Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Sariska Dewi dari kelas PGSDB Pagi dengan NIM 071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pecahan di sekolah dasar dari mata kuliah matematika dengan dosen pengampu Bu Aris. Di sini saya sudah menyiapkan mind map atau rangkuman tentang konsep pecahan. Isi dari konsep pecahan mencakup beberapa hal. Di sini saya menyebutkan ada sejarah, definisi, masalah dalam memahami konsep dasar pecahan, model konseptual, dan yang terakhir ada macam-macam konstruk pecahan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah pecahan. Pecahan berasal dari bahasa Latin yaitu fractus, yang artinya memecah atau mematahkan. Numerator atau pembilang dari kata numerare yang artinya dihitung atau dijumlah. Oleh karena itu, penyebut menyatakan sebagai nama atau objek, pembilang menyatakan jumlah dari objek tersebut. Kita lanjut ke definisi. Definisi pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dengan cara membagi sebuah keseluruhan menjadi beberapa bagian yang sama. Adapun definisi menurut para tokoh, di sini saya menyebutkan dua tokoh, yaitu tokoh yang pertama yaitu Ki Heren 1976 menyatakan bahwa pecahan bukanlah sebuah konsep tunggal dan merekomendasikan bahwa pecahan memiliki konstruk lain yang saling berhubungan yaitu part of while, rasio, operator, hasil bagi, dan ukuran. Yang kedua dari tokoh Beer 1983 mengemukakan model teoritis yang menghubungkan interpretasi konsep pecahan ke operasi dasar pecahan, ekuivalensi pecahan, dan pemecahan masalah. Di sini saya juga menjelaskan tentang pengertian pecahan. Yang pertama ada pecahan adalah simbol bipartite, yaitu suatu bentuk bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B. Yang kedua ada pecahan adalah bilangan rasional non-negatif, artinya dalam himpunan bilangan rasional A per B dengan A dan B dapat berupa bilangan bulat positif dan negatif dengan B tidak sama dengan 0. Kita lanjut ke masalah dalam memahami konsep dasar. Adapun beberapa masalah yang dihadapi dalam memahami konsep dasar. Yang pertama yaitu bilangan pecahan sebagai dua buah bilangan cacah, kesulitan mempresentasikan atau mengaitkan pecahan ke dalam garis bilangan, kesulitan mengaitkan pecahan dalam konteks pengukuran, dan yang terakhir mempresentasikan pecahan campuran ke dalam bentuk gambar. Kita lanjut ke model konseptual. Di sini saya sudah membuat bagan tentang model konseptual. Dalam bagan tersebut berisi tentang part of while atau partitioning yang berupa rasio, operator, quotient, dan measure. Dalam rasio ada equivalence. Dalam operator juga terdapat multiplication, dalam quotient berupa problem solving, dalam measure berupa addition. Kita ke konsep part of while. Yang pertama ada pecahan sebagai pembagi, menandakan bahwa sebuah pecahan merupakan hasil pembagian dari dua bilangan. Yang kedua ada pecahan sebagai rasio, didasarkan pada perbandingan dua kuantitas yang terpisah dan biasanya dipresentasikan sebagai A dibagi B atau A per B. Yang ketiga ada pecahan sebagai ukuran, mengacu pada fakta bahwa pecahan adalah angka dan dapat diurutkan pada garis bilangan. Yang keempat ada pecahan sebagai operator, menggambarkan fungsi yang mentransformasi ruas garis gambar atau angka. Dan kita lanjut ke yang terakhir yaitu macam-macam konstruk pecahan. Di sini saya menjelaskan ada 5 konstruk pecahan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu konstruk pecahan sebagai part of while. Terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu pecahan sebagai bagian dari keseluruhan atau model area, yang artinya pengenalan konsep dilakukan dengan cara-cara tradisional. Ada pun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan
pengenalan konsep tersebut. Yang pertama yaitu apabila bagian-bagian digabungkan akan menghasilkan keseluruhan. Yang kedua, semakin banyak keseluruhan dibagi, maka bagian-bagian yang dihasilkan akan mengecil. Yang ketiga, hubungan antara bagian dan keseluruhan selalu bersifat ajek terlepas dari bentuk atau susunan. Yang kedua, kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu pecahan sebagai dari kumpulan objek mengartikan bahwa keseluruhan whole adalah suatu kuantitas dari objek. Yang kedua ada konstruk pecahan sebagai ukuran. Menurut Kieran 1976 menyatakan bahwa pecahan adalah sebuah bilangan dan dapat diurutkan di dalam garis bilangan. Bilangan mengacu pada aspek kuantitatif pecahan, besarnya pecahan itu, dan interval yang menyatakan ukuran. Yang ketiga ada konstruk pecahan sebagai operator. Diartikan sebagai pecahan merupakan hasil dari fungsi yang diterapkan pada sejumlah bilangan, objek, atau himpunan. Yang keempat ada konstruk pecahan sebagai rasio. Diartikan sebagai perbandingan atau hubungan antara dua kuantitas. Dikemukakan oleh Young 2020 menyatakan bahwa rasio memiliki perbedaan dengan pecahan melalui penafsiran definisi rasio yang dikemukakan oleh The Common Core Standard Writing Team. Rasio adalah perbandingan dua atau lebih suatu kuantitas, sedangkan pecahan hanya pada kuantitas. Dan yang terakhir yaitu ada konstruk pecahan sebagai pembagian. Pecahan sebagai pembagian artinya pecahan dapat dilihat sebagai hasil dan pembagi. Berikut tadi adalah pemaparan tentang konsep pecahan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam video ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.